Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septian, NIM 28921503551, program studi manajemen kelas reguler plus, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Bapak Rahmat Rahmukti SE MSI. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perilaku organisasi untuk ujian tengah semester atau UTS. Pertama, pengantar perilaku organisasi. Perkembangan organisasi semakin pesat, bahkan beberapa universitas terkenal di luar negeri menyediakan fasilitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perilaku organisasi. Pesat perkembangan ilmu tersebut dapat dipahami mengingat bahwa faktor-faktor mempengaruhi begitu nyata dan dapat dirasa oleh semua pihak dan berkait erat dengan persoalan-persoalan organisasi cenderung semakin ruwet. Demikian juga halnya dengan persoalan manusia menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para manajer sekarang ini. Manusia merupakan pendukung utama organisasi bagaimanapun bentuknya, karena memang manusia sebagai subjek dalam organisasi. Perilaku manusia dalam kelompok adalah awal dari perilaku organisasi. Oleh karena itu, persoalan-persoalan manusia senantiasa terus berkembang dan semakin rumit, yang berdampak kepada rumit perilaku dalam organisasi. Di sisi lain, organisasi sendiri terus berkembang sejalan dengan perkembangan keadaan. Pada hakikatnya, perilaku organisasi berkembang berdasarkan ilmu perilaku itu sendiri, kemudian berkembang pesat dengan pusat perhatian pada tingkat laku manusia dalam suatu organisasi. Adapun kerangka besar dasar ilmu perilaku organisasi menyangkut A. Individu yang berperilaku, B. Organisasi formal secara wadah dalam perilaku. Ciri-ciri peradaban manusia bermasyarakat adalah terlibat dalam suatu organisasi, berarti manusia tidak dapat melepas diri dari keterlibatan dalam organisasi tertentu, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat kita adalah masyarakat organisasi. Sejak dilahirkan manusia sudah berada di lingkungan organisasi dalam kurung keluarga, kemudian tumbuh dan berkembang di lingkungan organisasi yang lebih luas dan kompleks. Hal ini berarti pula bahwa manusia dilahirkan, dididik, dan menghabiskan hidup. Perilaku organisasi yang dimaksud dengan menghabiskan waktu bekerja di mana ia pun berada akan terlihat dalam organisasi, bahkan bekerja secara untuk organisasi. Keluh kesah manusia berkenaan dengan pekerjaan terkadang rumit dan unik. Seseorang menganggur akan merasa dirinya kurang berguna, kemudian berusaha sedapat mungkin untuk memperoleh pekerjaan yang termasuk ke dalam organisasi. Di pihak lain, orang yang sudah terlibat dalam suatu organisasi banyak juga yang mengeluh, kemudian mencari alternatif lain, dan akhirnya masuk juga ke dalam lingkungan organisasi. Sebagian waktu yang dimiliki ada juga yang tidak digunakan untuk bekerja. Manusia bermain, bersenang-senang, berdoa, dan untuk beraktivitas lainnya tidak terlepas dari organisasi. Bahkan sampai mati pun manusia masih berada dalam aktivitas suatu organisasi. Pada saat upacara pemakaman, organisasi masih berperan dengan baik. Dengan demikian, manusia berorganisasi sudah menyatukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua unsur utama akan terus berinteraksi, kemudian melahirkan bidang kaji khusus yang dinamakan perilaku organisasi.
Perilaku organisasi studi menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia. Perilaku organisasi secara praktis, tujuan penelaahan perilaku organisasi adalah untuk mengarahkan perilaku manusia dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Siapapun yang merumuskan pengertian perilaku organisasi, titik tolak pemikiran secara pemikiran selalu dimulai dengan perilaku manusia. Pengertian organisasi menurut para ahli, menurut Kate David 1993, perilaku organisasi telah dan menetapkan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Perilaku organisasi sendiri merupakan saran manusia bagi keuntungan manusia yang dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang di semua jenis organisasi, termasuk organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, organisasi jasa, ataupun organisasi itu terdapat kebutuhan untuk memahami perilaku organisasi. Selanjutnya Kate David mengumumkan lebih jauh unsur pokok dalam perilaku organisasi adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Apabila beberapa orang bergabung dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan, akan memerlukan jenis struktur tertentu. Di samping itu, orang-orang pun memerlukan teknologi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat berinteraksi antara orang, struktur, dan teknologi. Unsur-unsur tersebut dipengaruhi juga oleh lingkungan luar dan unsur itu mempengaruhi juga. Berikut dikemukakan ringkas dari unsur perilaku organisasi. Orang merupakan subjek dalam organisasi. Orang-orang membentuk sistem sosial intern organisasi. Mereka terdiri atas kumpulan orang-orang dan kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Di samping itu juga kelompok tidak resmi dan informal serta berbagai kelompok yang resmi dan formal. Semuanya terlibat bergerak secara dinamis. Kelompok tersebut terbentuk, berubah, dan bercerai-berai. Sekarang ini organisasi orang-orang yang tidak sama dengan organisasi di masa sebelumnya. Organisasi adalah makhluk hidup yang berjiwa dan bergerak dinamis. Ia memiliki pikiran, perasaan, senang, sedih, dan bercita-cita. Dengan demikian, orang berusaha mewujudkan cita-citanya dengan mengembangkan kreativitas, berpikir, daya cipta untuk mencapai tujuan. Maka berorganisasi dibentuk untuk melayani kebutuhan manusia dan bukan sebaliknya. Orang hidup bukan melayani organisasi. Struktur peran untuk menentukan hubungan resmi bagi orang-orang yang terlibat dalam organisasi bermacam-macam pekerjaan dan beberapa jenis diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas organisasi. Secara struktural fungsional diperlukan adanya manajer dan bukan manajer serta sekelompok pegawai seperti akuntan, operator, dan perakit. Orang-orang yang menduduki formasi dan memiliki pekerjaan masing-masing harus dihubungkan dengan cara tertentu terstruktur agar pelaksanaan pekerjaan efektif dan efisien. Semua hubungan tersebut yang menimbulkan berbagai masalah kerjasama, perundingan, pengambil keputusan rumit dan kompleks. Teknologi berperan untuk menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk melakukan tugas dalam bekerja. Sumber daya tersebut
mempengaruhi tugas mereka lakukan. Mereka tidak akan menghasilkan banyak hal hanya dengan menggunakan tangan kosong, sehingga menggunakan teknologi mereka dapat mendirikan bangunan, merancang mesin, merancang desain, menciptakan proses kerja, dan mengelola sumber daya. Teknologi yang dihasilkan menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hubungan kerja di sebuah organisasi. Semakin canggih teknologi yang digunakan, dampak yang dihasilkan semakin besar dan berkualitas, bahkan mampu mengerjakan berbagai hal sesuai dengan kebutuhan. Teknologi pun memiliki jenis yang bervariatif. Teknologi industri berat tidak akan sama dengan industri ringan. Teknologi mengolah makanan berbeda dengan penggiling batu, namun perlu diwaspadai bahwa teknologi pun terkadang-kadang menghambat orang-orang dalam berbagai cara, bahkan memiliki dampak yang merugikan manusia dan merusak lingkungan. Tidak ada yang berani menyangkal bahwa semua organisasi berada di tengah-tengah lingkungan luar. Oleh karena itu, organisasi tidak berdiri sendiri. Ia bergandengan dengan organisasi lain di lingkungannya. Sesuai, organisasi merupakan bagian besar yang memuat banyak unsur seperti pemerintahan, keluarga, organisasi lain. Semua unsur tersebut saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang rumit dan menjadi corak hidup bagi sekelompok orang. Suatu organisasi, misalnya pabrik atau perusahaan atau sekolah, tidak akan mampu menghindari dari pengaruh lingkungan luar. Lingkungan luar akan mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi kondisi kerja, mempengaruhi situasi kerja, dan menimbulkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan. Oleh sebab itu, lingkungan luar harus dipertimbangkan secara matang untuk menelaah perilaku manusia yang terlibat dalam organisasi. Baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.